Yo, selamat malam. Kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal sirkuit Mandalika ya. Oke, dan tebakan gua dan feel gua mengatakan memang balapan MotoGP Mandalika ini bakal menjadi salah satu race yang paling apa ya, paling paling seru lah gitu. Karena gua sudah punya feel sejak setelah race di Qatar itu gua rasa bakalan menarik gitu kalau di sirkuit Mandalika ini bakalan menjadi salah satu race yang paling apa ya, paling seru lah kalau menurut gua ya, karena karakter sirkuitnya sendiri gitu ya. Oke, kita akan ngebahas soal sirkuit Mandalika. Kelihatan kan? Oke. Ya, oke. Sebelumnya gue sudah pernah bikin gitu ya, sudah pernah bikin di video, tapi gua delay ya, gue delay. Udah sebenarnya udah selesai gue upload, udah selesai gue edit dan segala macem, cuma gue gak jadi gue uh, publish karena uh, waktu itu kan tepat banget sama pramusim, jadi gue agak-agak telat gitu karena ada kesibukan lain, jadinya nggak keburu gitu buat nge-publish. Oke. Seperti yang gue lihat ya, sirkuit Mandalika ini di pramusim agak sedikit mengecewakan ya. Banyak netizen-netizen dari negara kita juga nyerang sirkuit kita sendiri gitu. Ya memang sih, termasuk gue juga gitu, termasuk gue juga, gue memberikan kritikan juga karena sirkuit ini sebenarnya belum 100% siap untuk tes waktu itu, dan mungkin sekarang sudah jauh lebih lebih ready lah daripada sebelumnya gitu, karena eh, karena pengaspalan dari tikungan ke-17 sampai tikungan 5 ya, itu 5 kalau nggak 6 ya, mau menuju ke 6 kalau nggak salah. Itu karena aspalnya itu pada ngelupas gitu, dan jadi harus diaspal ulang, dan itu pun mepet banget gitu sama jadwal race gitu, dan ini kebetulan baru selesai itu minggu kemarin. Sebelum minggu ini tuh, minggu kemarin udah selesai duluan gitu. Dan ya seperti yang lu lihat sendiri ya di hasil-hasil free practice terus kualifikasi, cukup deket-deket banget gitu, tim-tim papan atas tuh udah deket-deket banget gitu di atas, cuma nggak tahu kenapa pas di kualifikasi semuanya pada ngedrop semua ya, tim-tim papan atas gitu. Oke, sirkuit Mandalika ini ya, sirkuit Mandalika ini memiliki panjang trek sekitar 43 kilometer. 43 kilometer, dan sirkuit ini juga panjangnya lebih panjang sedikit ketimbang sirkuit Misano di Italia gitu. Terus untuk tikungannya itu ada tikungan 6 ke kiri dan 11 ke kanan. Dan untuk lebar track line-nya sendiri itu sekitar 15 meter cuy gitu. 15 meter. Terus track lurus terpanjangnya itu ada sekitar 507 meter gitu. Nah, ini cukup cukup lebar lah tracknya. Cuma kalau di angle kamera aja mungkin kelihatannya ya nggak begitu lebar lah, kenapa ciut banget itu, padahal 15 meter itu bisa dua dua rute jalan kalau di jalan raya gitu. Oke, kita masuk ke sirkuitnya. Kita mulai bahas sirkuit dari MotoGP Mandalika ya, street circuit Pertamina Mandalika sini. Oke, di ini tracknya itu, kalau kalau kata gue ya, kalau kata gue ini bukan tipe kalau sirkuit yang begitu apa ya, yang begitu mudah ya, agak sedikit sedikit sulit lah gitu kalau gue bilang, karena tikungan-tikungan cepat ini juga menyulitkan pembalap gitu. Kalau misalnya kita mencari kompon ban yang kurang tepat juga bisa terjadi high side, karena tikungan-tikungan cepat di sirkuit Mandalika ini kurang lebihnya sama lah kayak apa ya, kayak sirkuit di eh, di Asen ya kalau nggak salah ya. Di Asen itu kan tipikal sirkuitnya tuh sirkuit cepat gitu, dan Mandalika kurang lebih seperti itulah.
Oke, tikungan pertama terus memasuki tikungan kedua ini, paling, mudah buat menyalip ya. Untuk tikungan 2 agak sedikit tricky, agak sedikit sulit, cuma karena banyak pembalap itu, menyebut bahwa tikungan 2 itu tikungan yang sulit gitu. Terus 3 ke 4 itu agak sedikit mudah lah gitu kalau untuk bagi para sebagian pembalap gitu. Terus tikungan 5, 6, 7, 8, 9 itu tikungan cepat semua gitu, dan ini buat pembalap yang suka corner kayak Marquez ini cocok banget gitu ya. Cuma beloknya itu ke kanan gitu, ke kirinya cuma pas masukin tikungan ke-8 itu baru belok ke kiri gitu, dan itu pun kayak 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 chicken gitu ya, kayak tikungan chicken yang cepet gitu dari 7, 8, 9 tuh kayak dari lu belok ke kanan terus ke kiri ke kanan lagi gitu, dan itu agak sedikit apa ya, kalau kalau lu bisa memanfaatkan pas memasuki tikungan 8 lu bisa nyalip di tikungan ke-9 gitu dengan mengeluarkan power lebih untuk motor dan dapatkan akselerasi yang cukup juga gitu. Kalau lu gak willy ya motornya. Terus memasuki tikungan 10 ini juga tikungan yang paling sulit karena sebagian pembalap ya di sini saat setelah tikungan 9 ini dia terlalu cepat ya. Terkadang agak sedikit ban belakang, terkadang ada yang sampai terangkat terus hampir mau crash jatuh, cuma masih dalam posisi di tunggangan ya, di jok motornya gitu. Memasuki tikungan ke-11 kalau gua bilang ini tikungannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ini apa, nggak terlalu nikung banget lah, nggak kayak tikungan L gitu kan. Terus tikungan ke-12 itu tikungan yang paling banyak memakan korban gitu ya. Tikungan yang paling sering memakan korban di tikungan 12 ini gitu. Mark Marquez crash di sana, terus pokoknya hampir sebagian pembalap lah crashnya itu di tikungan 12, tikungan 11, tikungan 10 itu mayoritas di situ lah. Titik-titik di mana pembalap akan hampir bisa disebut gue bilang ya sekitar 85-90% lah itu pembalap kemungkinan bisa crash di sini kalau misalnya ya tingkat hati-hati mereka masih kurang gitu. Tapi gue yakin race-nya bakalan lebih seru lagi daripada tesnya gitu. Terus tikungan 13-14 gitu tikungan yang cukup cepat juga, sama sih kurang lebih kayak tikungan ke 7, 8, 9 gitu, karena habis lu belok ke kiri ya tikungan 13 terus lalu langsung paksa untuk belok ke kanan di tikungan 14, walaupun itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tajam gitu, tapi itu kalau misalnya lu sedikit salah perhitungan aja di tikungan 13 ini lu akan melebar gitu, lu akan melebar. Dan di tikungan ke 15, 16 itu tikungan yang cukup tikungan kejutan lah kalau gue bilang ya, tikungan kejutan karena dari tikungan 14 ke 15 lu memiliki uh, power yang cukup, tapi lu dihadapkan oleh tikungan yang cukup tajam di tikungan 16 itu, dan di sini juga titik yang paling sulit kalau gue bilang di tikungan 16 ini, karena banyak pembalap yang mayoritas itu pasti apa ya, pasti sulit lah gitu. Pasti untuk belok itu pasti sedikit slide lah, sedikit gitu. Dan di tikungan 17 ini tikungan paling apa ya, paling sulit gitu ya, paling sulit juga sama kayak tikungan 16, tapi di sini masih bisa lah memiliki titik corner ya. Di tikungan 16 juga masih ada titik corner, tikungan 15 masih bisa, dan 17 ini agak sedikit tricky, agak sedikit sulit kalau untuk melakukan overtake di tikungan ke-17 ini. Dan ya sekilas itu aja sih untuk tracknya ya. Jadi gua akan ngebahas soal ridernya gitu. Oke, di FP1 dua Honda merajai ya. Dua Honda ada Paul Espargaro, dan gua rasa Paul Espargaro di sini memiliki feel yang jauh lebih baik ya. Gua rasa pembalap-pembalap papan atas mulai pabrikan-pabrikan papan atas masuk gua mulai menunjukkan kelasnya untuk di MotoGP kali ini. Cuma kekonsistenan dari pembalap tim pabrikan papan atas ini agak sedikit kurang, agak sedikit kendor di
apa di sesi kualifikasi, menuju sesi kualifikasi, dan itu eh, membuat gue berpikir gitu, seenggak konsisten ini gitu, sampai eh, kayak si siapa ya, duo Honda ini kan, Marquez sama si Paul Espargaro ini masuk di kualifikasi pertama gitu. Dan walaupun mereka menunjukkan yang hasil yang bagus ya di kualifikasi satu, dan di kualifikasi berapa ya, sisanya tuh kayak ada tiga ya, itu Marquez juga sempat back back on top, tapi eh, nggak berserang lama, dia juga di apa ya, di kualifikasi satu, dan gue juga nonton gitu, dan rame gitu. Terus Yamaha juga back to perform, tapi gue nggak bisa jamin Yamaha bisa win di sini atau bisa menang di sini, karena eh, gua merasa Yamaha ini belum 100% kuat ya untuk awal musim ini, karena Quartararo sendiri juga meyakini bahwa motor Yamaha itu perkembangannya agak apa ya, agak sedikit lama lah gitu kasarnya. Dan untuk Franco Morbidelli, dia di posisi kedua dan di FP kedua ini, dan dia cukup bagus. Untuk pabrikan itu Ducati juga sama aja, sama-sama susahnya, termasuk Francesco Bagnaia ya. Dia juga sering kedodoran, nggak nggak selama sesi free practice atau latihan bebas dia berada di top perform. Cuma yang gue lihat di sini adalah ada KTM ya, ada KTM, Yamaha, terus Honda gitu. Dan Yamaha lebih dominan lah gitu. Terus ada juga Honda. Honda juga mulai dominan, terus diikuti oleh tim Muniviar 46 Racing Team, Marco Bezzecchi sama Luca Marini di FP3 itu. Menurut gua kejutan lah ini buat GP22 si milik Luca Marini ini, dan GP21 milik si Bezzecchi, itu bisa lah ya, sama si Francesco Bagnaia mulai mulai back on top kalau untuk FP3 itu. Dan gue lihat juga pabrikan di sini lebih dominan itu Ducati ya, walaupun Ducati itu gak se OP kayak kayak akhir-akhir musim 2021, karena yang lu tahu sendiri bahwa Ducati ini agak sedikit tersendat, agak sedikit lama juga gitu buat adaptasi di GP 2022 ini. Tapi ya, di hasil FP ini, di free practice, di latihan-latihan bebas, mayoritas Ducati juga lebih unggul gitu di beberapa sektor gitu ya, termasuk di tikungan-tikungan cepat kayak tikungan 4, 5, 6 itu Ducati banget, walaupun itu lebih cenderung ke tim Yamaha gitu, karena tikungan-tikungan cepat kan identik dengan tim Yamaha gitu. Dan untuk starting gridnya itu besok itu, di posisi pertama ada Fabio Quartararo, posisi kedua ada Jorge Martin diikuti oleh Johan Zarco, terus posisi 4 ya ada Brad Binder, terus Enea Bastianini si pemenang MotoGP yang tidak terduga uh, di Losail Qatar. Terus ada Francesco Bagnaia di posisi ke-6. Francesco Bagnaia kalau misalnya dia mau masuk ke jajaran juara, dia minimal dia di sini minimal harus bisa podium lah. Dia harus berada di depannya Fabio Quartararo, karena kebetulan juga Fabio Quartararo tampil buruk di GP Qatar. Uh, Baiknya ya ini harus bisa memperbaiki posisinya gitu, karena dia juga keras dan dia tidak mendapatkan poin. Dia harus donut finish di MotoGP Qatar, dan itu membuat gua sedikit berpikir, ini yang lu jago-jagokan Ducati gitu, Francesco Bagnaia yang katanya next season bakalan menjadi juara dunia. Spekulasi itu terlalu berlebihan, kalau gua bilang terlalu berlebihan, karena Ducati ini emang apa ya, insinyurnya, kepala-kepalanya itu kepala batu semua gitu. Karena Ducati juga nggak mau mengorbankan power mereka, dan mereka tetap berpegang teguh pada power adalah segalanya. Ya udah, lu kelar gitu. Kalau lu bisa mangkas itu, maka motor Ducati ini bakal menjadi motor yang komplit dan spesial kalau gue bilang, karena uh,
buat apa lu punya power besar tapi motor lu nggak bisa lari kalau di tikungan cepat gitu ya kan, karena Ducati nggak selalu perform juga di setiap race gitu, karena Ducati akan sangat kesulitan bila menemukan trek-trek yang terlalu banyak tikungan, terutama tikungan cepat kayak di sirkuit Asen. Kalau misalnya lu bisa menang di sana ya lu cuma hoki gitu kalau untuk satu race. Tapi untuk next next seasonnya kalau lu masih bisa perform di track yang sama, berarti emang sudah mulai membaik gitu. Dan Ducati ya lu tahu sendiri bahwa tim ini kan cuma ngandelin ini doang kan, ngandelin inovasi-inovasi kayak aerodinamika, fairing, winglet itu ya paling cuma itu doang gitu. Dan kalau buat saya ya nggak cukup buat modal untuk jadi juara motornya gitu. Ya mungkin untuk sekian aja sih. Oke, untuk prediksinya ya, mungkin gue sudah ngomong sama sama salah satu orang di IG itu, prediksi gue ada Paul Espargaro, terus ada Taro ya, Fabio Quartararo sama si siapa ya, Marc Marquez. Di sini gue bisa ngubah lah ya. Karena udah lihat hasil kualifikasinya itu lebih 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 mantep lagi sih, lebih berani lah gue ngasih ngasih apa ya, ngasih ininya, ngasih prediksi gue. Oke, untuk pos 1 mungkin bisa saja ya kalau misalnya startnya bagus itu Fabio Quartararo kalau startnya bagus. Terus ada pos 2 itu Pecco Bagnaia. Tapi gue harap mungkin gue lebih ke Pecco Bagnaia yang akan menang di MotoGP Indonesia ini. Pecco Bagnaia pos 1, gue ralat Pecco pos 1, Fabio pos 2. Terus pos 3 siapa? Pos 3 kalau nggak Enea Bastianini ya Jorge Martin. Tapi gue lebih condong ke Jorge Martin karena motornya jauh lebih mumpuni daripada Enea Bastianini. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja karena nggak udah terlalu panjang juga. Jadi untuk MotoGP Mandalika itu akan disiarkan semua kayaknya ya di semua kelas, mulai dari kelas Moto3, Moto2 sama MotoGP gitu. Oh ya, gue lupa mau ngucapin congratulations juga buat Mario Aji karena bisa start di posisi ketiga untuk MotoGP Mandalika, dan gue harap dia bisa podium, kalau bisa ya menang, tapi gue gak mau berekspektasi tinggi, minimal lu bisa finish aja dapat poin, dan gue selalu berdoa yang terbaik buat pembalap Indonesia. Semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.